Bapak Ibu mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat kegiatan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita mengadakan kegiatan diseminasi materi modul 1.4 budaya positif dari salah satu rekan kita, perwakilan dari Guru Pemuda SMP Negeri 2. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil beserta Dewan Guru dan staf. Marilah untuk memulai acara ini, puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat yang tentunya kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat indah ini. Kemudian salawat beserta salam apabila kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memulai acara ini, di hadapan kita sudah duduk penyaji kita, Ibu Guru Penggerak, Ibu Sugiarti SSI. Untuk itu, sebelum memulai, mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Selanjutnya, akan saya serahkan kepada Ibu Sugiarti untuk menyampaikan materi. Mohon maaf, ada sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kelapa. Kepada Bapak yang bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Sugiyarti CGP Angkatan 9, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta Pak TU. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena pada hari ini kita diberi kesempatan kesehatan untuk hadir dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi CGP Angkatan ke-9 ya. Semoga acara ini dapat membuka pengetahuan kita, dapat menambah pengetahuan kita, dan dapat membuat anak didik kita lebih pintar dan lebih cerdas lagi. Nah, saya mengharapkan kita mengikuti acara ini dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah Sekolah. Selanjutnya yaitu penyajian dari CGP Bu Sugiyarti Angkatan 9 mengenai diseminasi materi modul 1.4 budaya positif. Seperti apa yang dikatakan Bapak, bahwa harapannya nanti bisa memotivasi anak-anak atau peserta didik kita nantinya. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kelapa beserta wakil beserta guru dan staf TU. Pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak diwajibkan mendiseminasi atau mensosialisasikan kembali materi yang telah saya peroleh di pelatihan CGP ini, di mana kami telah menyelesaikan satu modul yaitu tentang mulai dari diri, namanya mulai dari diri. Jadi di sini diseminasi modul ini tentang budaya positif, program guru penggerak. Ada beberapa materi yang sudah dipelajari. Yang pertama di modul 1 tentang pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai dari guru penggerak. Modul yang 1.3 inquiry apresiatif dan model Bagja. Model Bagja itu untuk tahapan menentukan prakarsa perubahan di sekolah.
Berikutnya 1.4 tentang budaya positif. Pemikiran KHD. Di sini saya singkat KHD. KHD itu sudah umum disebutkan di materi guru penggerak, yaitu Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak dengan tujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu, seorang siswa harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa merubah karakter tersebut. Kita hanya menuntut, kita hanya membimbing supaya anak tumbuh kembang sesuai dengan karakternya, sesuai dengan usianya. Ibaratnya sebagai petani atau penanam benih. Jadi kita akan menumbuhkan bibit jagung tetap menjadi jagung, menumbuhkan bibit padi tetap menjadi padi. Begitu juga dengan siswa, dengan seorang anak. Anak dengan karakternya kita hanya menuntunnya saja. Tidak bisa kita istilahnya itu memantok, oh siswa ini harus begini, tidak. Anak harus tumbuh sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, jadi kita harus menentukan pembelajaran itu, memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau zaman sebelum-sebelumnya kita hanya mengajar satu arah, hanya dari guru ke siswa, hanya model satu arah, ceramah. Tapi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan siswa, dengan potensinya. Jadi ketika kita sudah menganalisis karakter siswa itu, kita hanya mengikutinya saja. Supaya apa? Supaya karakternya sesuai dengan anak, minat anak. Misalnya anak itu mempunyai karakter kinestetik yang banyak bergerak. Jadi kita memfasilitasinya. Anak itu inginnya berpendapat, kita fasilitasi. Anak itu inginnya sambil bermain, kita fasilitasi. Jadi guru harus memfasilitasi kegiatan pembelajaran di kelas itu sesuai dengan karakternya. Kita variasikan pembelajarannya, misalnya dengan game edukatif, misalnya dengan diskusi, dengan presentasi. Jadi jangan lagi ada pemikiran bahwa pembelajaran itu hanya dari guru ke siswa. Tidak lagi hanya dengan memberikan catatan, masuk kelas beri catatan, ditinggal. Tidak ada lagi yang seperti itu, karena berarti tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak Pendidikan, jadi kita harus merunut menjadi inspirasi kita dalam membimbing siswa, menuntun siswa. Selanjutnya nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran yang pertama. Ini yang ada di kelas. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa pembelajaran di kelas kita harus berpihak pada murid, kita memfasilitasi semua kegiatan yang ada di kelas sesuai dengan karakternya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita bagaimana belajar hanya satu interaksi hanya dari guru ke siswa saja. Menggerakkan komunitas praktisi. Jadi salah satunya komunitas praktisi itu adalah komunitas belajar yang harusnya sekolah sudah miliki, sudah terlaksana di sekolah.
Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada Wakil Kurikulum, bahwa sekolah kita harus punya komunitas belajar atau komunitas praktisi. Kemarin saya menyampaikan salah satunya komunitas belajarnya yaitu literasi. Yang kedua, komunitas belajarnya yaitu mading. Kita menyesuaikan dulu dengan sekolah kita, potensi sekolah kita. Nah, komunitas literasi itu nanti dibagi beberapa guru dan anggotanya bisa ditambahkan dengan siswa. Juga komunitas mading sama guru ditambah dengan anggotanya siswa. Jadi kegiatan itu harus terprogram. Kita nanti harusnya buatkan satu jadwal di mana dalam satu waktu di kegiatan belajar ini kita sisihkan waktunya untuk mengadakan rapat. Misalnya kita tentukan hari Sabtu. Nah, berarti di hari Sabtu itu kita adakan pertemuan masing-masing seksi tadi, misalnya ada yang mading, ada yang literasi, membuat program. Literasi itu bukan hanya membaca di perpustakaan, tidak hanya membaca. Literasi itu misalnya ada anak kegiatan baca puisi, atau anaknya berpantun, mengembangkan cara MC-nya, itu juga bisa sebagai pengembangan komunitas literasi. Kalau mading itu berarti ya pasti kita mengembangkan mading kita yang sudah ada di yang sudah kita buat dari sebelumnya Bu Heni kan ketuanya. Nah, nanti kita kembangkan. Jadi mading itu bukan hanya guru yang membuat tempelannya yang di mading itu, tidak, tapi kita manfaatkan juga siswa. Potensi siswa, mau dia menggambar, mau dia membuat puisi atau apapun, nanti Ibu Heni yang lebih paham itu. Jadi komunitas belajar. Komunitas praktisi juga tentang kegiatan praktek yang ada di lingkungan sekolah. Bisa dari proyek kita P5 itu juga termasuk komunitas praktisi. Atau kita juga misalnya membuat komunitas praktek bersama guru IPA, guru matematika, misalnya kita membuat rumus, bisa juga komunitas praktisi. Selain itu juga harus aktif di kegiatan pertemuan guru, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan luar, misalnya kabupaten, di MBMP juga harus aktif. Berikutnya, menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach bagi guru lain ini berarti maksudnya mengembangkan guru lain. Jadi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, guru penggerak bisa berperan sebagai misalnya supervisor di kegiatan pembelajaran. Jadi bisa sharing antara guru yang disupervisi dengan guru penggerak, mengevaluasi bagaimana jalannya kegiatan pembelajaran. Kemudian direfleksi apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan mencari solusi bagaimana tindak lanjutnya. Bisa juga dengan mengembangkan guru lain dalam kegiatan, misalnya adanya sosialisasi pelatihan. Kemarin yang sudah kita laksanakan misalnya dengan membuat Google Form yang kita laksanakan di sekolah sebagai salah satu teknik untuk kita menguji siswa pakai Google Form dan dengan sosialisasi atau dengan pelatihan-pelatihan lain. Jadi menjadi coach bagi guru lain, atau misalnya tadi contoh misalnya Bu Heni yang kemarin PPG, ya sedikit ada peran untuk membimbing. Nanti kalau misalnya Pak Agri, Pak Adi, yang Bu Marlena yang belum PPG, bisa nanti kita sama-sama sharing bagaimana supaya melaksanakan pelatihan itu menjadi lebih ringan. Berikutnya mendorong kolaborasi.
berarti berperan mendorong kerjasama baik antara rekan guru, siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Contoh tadi misalnya ada kegiatan MBMP juga. Mewujudkan kepemimpinan pada murid, berarti di dalam pembelajaran kita harus tetap memantau siswa selain memfasilitasi sesuai dengan karakternya supaya kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Nilai-nilai guru penggerak tadi berpihak pada murid. Jadi kita hanya memfasilitasi siswa saja, bukan kita yang dominan. Berikutnya mandiri, reflektif. Reflektif itu berarti kita menerima saran dan kritik untuk perbaikan kegiatan pembelajaran ataupun program-program yang ada di sekolah untuk dilaksanakan. Kolaboratif dan inovatif. Inovatif berarti harus bisa memunculkan ide atau gagasan-gagasan baru supaya ada program yang dilaksanakan di sekolah ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita sendiri. Selanjutnya, inquiry apresiatif dan model bagja, tahapan bagja. Oke. Di sini saya sudah membuat visi dari guru penggerak yang sudah saya sampaikan ketika ada pendampingan P2 di ruangan ini bersama dengan pengajar praktek, dan pada saat itu juga telah disusun visi untuk sekolah kita merunut dari visi guru penggerak ini. Kemudian dari visi ini selanjutnya pada tahap bagja. Tahap bagja ini yaitu suatu tahapan untuk merangkum, untuk membuat suatu prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan yang sudah saya buat di sekolah sudah saya sampaikan bahwa menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Berarti karena namanya berbasis IT, berarti di dalam kegiatan pembelajaran menggunakan beberapa fasilitas yang menunjang penggunaan IT di dalam kelas. Misalnya guru menggunakan laptop, infocus, wifi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian siswa juga menggunakan perangkat yang sama. Kalau di sekolah kita sudah banyak Bapak Ibu guru yang mempersilahkan anaknya untuk membawa HP untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Tapi ke depannya diharapkan Bapak Ibu guru juga menggunakan infocus dan laptopnya di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi itu namanya prakarsa perubahan, berarti bukan hanya saya yang membuat perubahan itu, tapi Bapak Ibu guru sekalian juga mengikuti. Berikutnya, keterkaitan materi, bahwa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta inquiry apresiatif memiliki peran yang erat untuk menumbuhkan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah karakter yang sebagai capaian kita dalam kurikulum merdeka yang kita laksanakan sekarang ini. Misalnya, apa saja sih profil pelajar Pancasila itu karakternya? Misalnya inovatif tadi, kreatif, berpikir kritis, berwawasan lingkungan, itu adalah karakter dari profil pelajar Pancasila. Dengan memiliki visi dan peran seorang guru penggerak diharapkan dapat mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya bagi murid. Dengan kata lain, nilai dan peran guru penggerak mendorong terwujudnya kemerdekaan anak dalam belajar dan terwujudnya visi
sekolah yang memuat pembelajaran berpihak kepada murid. Jadi dengan kurikulum Merdeka ini, acuan kita adalah Ki Hajar Dewantara dengan pemikirannya. Jadi kita tidak boleh keluar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah dikembangkan untuk mewujudkan karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah saya sebutkan apa saja sih karakter profil Pancasila itu? Tunggu sebentar. Kemudian ada efektivitas interaksi dua arah dan dapat membantu menumbuhkan kesadaran murid agar menjadi pribadi yang berempati dan berbudaya disiplin positif. Yang dimana kita tahu sendiri bahwa di sekolah disiplin positif siswa itu belum maksimal, walaupun ada sudah yang terlaksana. Kemudian pribadi yang empati. Pribadi yang empati berarti kita harus menghindari karakter negatif, misalnya yang membuli, itu harus ditiadakan. Jadi siswa harus memiliki pribadi yang berempati dan berbudaya disiplin positif. Nah, sekarang coba Bapak Ibu perhatikan pertanyaan yang ada di layar. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Jadi ketika mau mengikuti pelatihannya, yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran, hanya demi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Berarti yang pertama, apakah hanya menghindari teguran? Yang kedua, apakah Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda? Atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi atau guru berprestasi? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Ataukah yang ketiga, menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab dan menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru Anda, dan lingkungan Anda. Karena Anda percaya bahwa tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran menjadi panutan di lingkungan Anda. Jadi dari ketiga ini, silakan Bapak Ibu cermati sendiri. Poin yang mana yang sesuai? Berikutnya, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberi Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar? Silakan Bapak Ibu cerna sendiri, apa alasannya, apa jawabannya. Selanjutnya, menurut Anda, Bapak Ibu, dari kedua jenis motivasi yang disebutkan dari pertanyaan sebelumnya, yang dua pertanyaan tadi, motivasi mana yang saat ini banyak mendasari perilaku murid di sekolah? Jadi tadi kita berkaca dari kita sendiri dulu, dari dua pertanyaan tadi. Sekarang kita berpikir tentang siswa kita sendiri. Untuk menjawab
jawab dua pertanyaan tadi. Apakah pemikiran kita sama dengan siswa tadi? Kira-kira apa yang mendasari perilaku murid? Kemudian, strategi apa yang selama ini telah diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid? Nah, Bapak Ibu, sementara silakan cerna dulu. Kira-kira siswa kita itu bagaimana? Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan SKL yang diharapkan. Jadi ini bukan hanya siswa, tapi ini juga sama dengan gurunya, pendidiknya, karyawannya. Jadi harus sama. Nah, ini karakter inilah yang karakter profil Pancasila tadi. Jadi di sini saya menekankan bahwa tadi kita mencermin diri kita sendiri, kemudian kita mencerminkan kepada anak. Nah, ini tujuannya, disiplin positif. Pengalaman seperti apa yang pernah dialami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif di kelas maupun di sekolah. Jadi di kelas. Nih, ini contoh budaya positif. Ini salah satu contoh budaya positif yang secara tidak langsung kita itu sudah melaksanakannya di sekolah. Ini tampil Pak Topan. Ini contoh siswa kita. Dan ini kegiatan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini sudah kita laksanakan. Pagi-pagi sudah ada. Diharapkan tidak berhenti. Diharapkan dilaksanakan terus-menerus. Kita sudah punya jadwal piket. Tinggal dibagi saja. Yang piket, yang standby di depan siapa, yang di belakang siapa. Jadi ini Bapak Ibu sudah kita laksanakan. Hanya bagaimana kita mempertahankannya. Oke. Sabtu bersih selalu tidak pernah kita tinggalkan ya, kita laksanakan terus. Nah, ini juga budaya positif. Ini di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekitar sekolah juga sudah pernah kita laksanakan. Dulu ada kita membersihkan kuburan. Dulu pernah kita membantu masyarakat di lingkungan sekitar membersihkan apa, Bu Desi? Masjid. Nah, itu harus dilanjutkan. Kenapa? Karena termasuk budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, ini ada tulisannya nih, keyakinan kelas 8A. Saya juga sudah pernah membagi di kelasnya Ibu Heni, keyakinan kelas 9A. Nah, keyakinan kelas ini adalah beberapa kalimat positif yang harus disepakati bersama-sama baik wali kelas dan siswa demi menjaga ketertiban kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Teknik keyakinan kelas ini sudah saya laksanakan di kelas dengan cara yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada siswa di kelas untuk menuliskan kira-kira apa yang baik untuk dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan ketika di kelas, ketika kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan.
Ada siswa yang menuliskan tepat waktu, tidak boleh datang terlambat. Ada yang menuliskan tidak boleh makan di kelas, tidak boleh merokok di kelas, keluar kelas dengan izin dulu ke guru yang bertugas di kelas. Ada juga yang bertanya jika diizinkan dengan mengacungkan tangan dulu, jadi tidak langsung ngomong. Ada banyak hal. Ini salah satunya, bersalaman dengan guru setelah kegiatan belajar mengajar. Di sekolah kita sudah berjalan, dipertahankan. Kemudian melaksanakan tadarusan dan zuhur berjamaah sekali dalam seminggu sesuai jadwal. Pak Sultan sudah buat jadwal, sudah dipertahankan, dilaksanakan, tapi dengan ketertiban, sesuai dengan jadwal. Kelas lain tidak diperkenankan. Supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Menyanyikan lagu wajib nasional sebelum kegiatan belajar mengajar. Nah, ini juga harus dijalankan. Kenapa? Supaya menumbuhkan rasa nasionalisme di diri siswa. Jadi jangan nanti ketika ada tamu kita nyanyi, siswanya ada yang tidak hafal lagu wajib nasional. Jadi tidak hanya dibebankan kepada guru seni budaya saja, tapi kita sebelum memulai kegiatan pagi-pagi saja Bu, jangan pas lagi jam istirahat tuh, pagi-pagi saja. Kemudian membersihkan kelas sebelum kegiatan belajar mengajar, wajib membersihkan kelas dulu, berarti ada feedbacknya. Berdoa sebelum dan sudah belajar. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 8A. Di kelas 9A juga sudah saya buat. 5 kebutuhan dasar siswa supaya budaya positif itu bisa berjalan dengan baik, supaya siswa di dalam kelas itu tidak ada yang menimbulkan masalah. Kita harus memahami dulu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup tadi misalnya kita mau makan, sandang, papan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini setiap individu 5 ini harus tercukupi. Ketika 5 ini tidak tercukupi, contoh pada siswa, maka akan ada masalah yang kita temui di sekolah. Misalnya, ada siswa yang main-main dengan membuli temannya. Apa yang dia inginkan? Berarti rasa kesenangannya, kasih sayang dan rasa diterimanya dia itu tidak terpenuhi. Berarti anak itu bermasalah di sekolah itu hanya untuk mencari perhatian. Anak yang minta alat tuh mencari perhatian, berarti salah satu kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya anaknya lapar di rumah tuh belum dibuatkan sarapan sama ibunya, datang ke sekolah dia gangguin kawannya jajan, berarti itu salah satu kebutuhan bertahan hidup tidak terlaksana dengan baik, tidak terpenuhi dengan baik, maka dia akan membuat masalah di lingkungan sekolah. Jadi kita harus memahami dulu 5 kebutuhan dasar ini. Berikutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah tahapan bagi kita sebagai pendidik pengajar. Tahapannya untuk apa? Untuk mengatasi masalah anak yang ada di sekolah tadi. Segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan. Namanya segitiga berarti 3. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan
identitas. Jadi menstabilkan identitas itu begini Bapak Ibu. Misalnya siswanya itu melakukan kesalahan. Setelah melakukan kesalahan, siswanya menjadi trauma atau menjadi sedih. Maka kita yang berperan sebagai guru mengatasi siswa dengan menstabilkan identitas. Kita panggil dulu siswanya, kita tenangkan dulu emosinya. Misalnya, ya jangan kita menyalahkan siswa, tapi kita tenangkan dulu emosinya. Sudah, tidak apa-apa. Masalah kesalahan biasa dibuat, tapi untuk sekarang kita menstabilkan emosinya dulu dengan mengatakan ya sudah, tidak apa-apa, atau Bapak Ibu ini tidak mencari memberatkan apalagi masalah tersebut, tapi untuk meringankan supaya siswa itu tidak menjadi lebih trauma. Misalnya Bapak Ibu tidak menyalahkan kamu, Bapak hanya ingin mencari solusi bagaimana mengatasinya. Itu menstabilkan emosi. Jadi dengan ketika siswa kita panggil, kita malah memarahinya. Itu bukan menstabilkan emosi namanya. Berikutnya, dengan memvalidasi tindakan yang salah. Berarti kita harus tanya dulu dengan siswanya. Tanya apa alasannya melakukan kesalahan. Tapi dengan mimik wajah yang baik ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lebih garang, berarti siswanya juga nanti menjadi trauma. Nah, yang kita hindari itu adalah siswanya jangan sampai trauma, jangan sampai lebih bersedih. Kenapa? Karena kita haruskan menanyakan keyakinan dulu. Kita menggiring dulu anak tadi. Kira-kira keyakinan apa yang tidak kamu penuhi? Misalnya, oh iya Bu, saya tadi datangnya telat, saya tadi tidak tiket kelas, saya tadi membuli, saya tadi merobek buku. Nah, ini menanyakan keyakinan ini supaya dia paham budaya positif apa yang ada di sekolah yang sudah disepakati, supaya siswa itu paham menyadari kesalahannya sendiri. Dan dari segitiga restitusi ini, supaya siswa itu mencari solusi sendiri supaya dia tidak mengulangi kesalahannya. Jadi ini segitiga restitusi. Mungkin masih belum paham benar ya Bapak Ibu. Ini contoh segitiga restitusi. Oke, ini penjelasannya. Silakan Bapak Ibu amati. Video kali ini kita akan membahas tentang risiko-risiko yang dikatakan di lingkungan sekolah yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi merupakan proses pendidikan dan edukasi dalam melakukan pendidikan selama Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu prosedur yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang dapat memastikan guru yang belum mengetahui. Pada saat guru restitusi berbeda, aspek yang dikembangkan oleh guru adalah konsep dan prinsip. Sesuai pemahaman guru kebajikan dapat tinggi dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada sisi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menggunakan keyakinan. Kami berharap guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Yang salah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa adanya begitu? Itu Pak, kurang. Masa aku dikatain panggilan Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Ya malu. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai mereka lah Pak. Ya banget. Saya dekat-dekat dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, itu saya diam saja Pak. Ya saya ada diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bergegabah lagi. Hanya yang bentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta saja. Sudah jangan salah Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi ya. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak PK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau itu kamu? Enggak lah Pak. Capek Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya mau menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mengingat surat itu. Kamu hanya mungkin menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa berlaku mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengenal juga bisa pikir apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan yang satu aktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan seni kegiatan restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segi tidaknya berperan menggeser identitas dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Jika kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita harus memperbaikan masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik menurut dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Namun yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali jawaban dari perilaku itu, mengenali dan mengakui kebutuhan diri itu dapat memperbaiki hubungan dengan diri tersebut. Pernyataan
atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan, sehingga dapat mengembalikan guru pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu merasa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sesi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan pembentukan sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan perbuatannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser menjadi orang yang dipuji. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianggap berikut. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu yang menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan sebuah restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau diuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin ke depan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan memulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan tiga restitusi, mengharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat diri menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, kalau Bapak Guru lalu tidak mengikuti ketiga tahapan dari selain tiga restitusi, bergantung pada menerapkan suatu permasalahan. Pasalnya, bila permasalahan tersebut menang, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa yang kita sepakati. Dengan menjalankan sebuah restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, mengharapkan menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berdeka. Salam berbahagia, kamu Bapak Guru hebat. Baiklah, tadi itu tampilan segitiga restitusi dengan 3 langkah tahapan, dari menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. 3 tahapan ini harus dilaksanakan supaya kita menjadikan siswa itu menyadari sendiri kesalahannya, bisa bertanggung jawab, lebih percaya diri, dan mencari solusi tentang bagaimana mengatasi masalah yang sudah dilakukannya. Berikutnya, jadi posisi kontrol yang ideal dari seorang pendidik itu yaitu sebagai manajer. Ada 5 sebenarnya posisi kontrol itu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, pembuat masalah,
sebagai pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Sebagai penghukum, ya sudah umum dilaksanakan pendidik itu ketika melihat siswa melakukan kesalahan, langsung kita tiba-tiba marah tanpa mentolerir apa kesalahannya, tanpa mengajak siswa menganalisis penyebab kesalahannya apa, dan tanpa memberikan kesempatan untuk siswa tersebut mencari solusi dan menyadari kesalahannya. Jadi posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak menganalisis kebutuhan sendiri maupun orang lain. Jadi siswa itu menyadari apa kerugiannya. Setelah mempelajari modul ini, yang diperlukan oleh seorang guru adalah menyelesaikan permasalahan dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa posisi manajer adalah posisi yang ideal. Dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, diharapkan siswa tidak mengalami trauma ketika kita melakukan kesalahan dan dapat merefleksi serta mengusulkan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Jika kita tadi berperan dari 4 posisi kontrol selain manajer sebagai penghukum, maka bisa jadi siswa itu menjadi lebih trauma, menjadi sedih. Karena ketika dia melakukan kesalahan, kita sebagai pendidik lebih menyudutkan dia lagi, lebih memojokkan dia lagi. Maka dampaknya terhadap kejiwaan siswa tersebut menjadi lebih buruk. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang sering dipakai? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang dipakai? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi yang diterapkan tidak hanya saya, tapi ada juga dari Bapak Ibu, menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Jadi kita sebelum mempelajari modul ini, kita hanya ini patokan kita, penghukum dan membuat merasa bersalah. Jadi kita mendominasi siswa itu tidak ditolerir lagi, kita penghukum dengan wajah, mimik, muka, melotot, suara garang, itu sebagai posisi penghukum Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah. Jadi misalnya kita, kamu melakukan kesalahan ini, kamu mengecewakan Bapak, kamu mengecewakan Ibu, itu membuat merasa bersalah. Atau kamu tidak kasihan dengan Ibu, dengan kepala sekolah yang sudah capek-capek, dengan Bapak Ibu yang sudah capek-capek, kamu berbuat begini, melakukan kesalahan ini, datang lambat, tidak piket umum. Nah, itu posisi penghukum atau merasa bersalah. Menurut saya, posisi tersebut dapat memberikan efek dan pengalaman bagi anak untuk tidak mengulangi kesalahannya. Itu menurut kita. Setelah mempelajari modul ini, saya akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Karena hari ini kita tahu bahwa manajer itu adalah posisi yang ideal untuk mengatasi permasalahan yang dibuat oleh siswa. Karena siswa dapat merefleksi. Jadi siswa itu ketika melakukan suatu kesalahan, itu adalah pembelajaran bagi dia, bahwa saya melakukan kesalahan ini harusnya tidak boleh, apa kerugiannya, dan mengusulkan sendiri solusi menyelesaikan masalahnya. Jadi silakan diajak siswa itu berkomunikasi menggunakan kalimat positif supaya siswa itu menyadari kesalahannya itu di mana, bagaimana cara mengatasinya. Jadi itu pembelajarannya. Selain itu, siswa dapat menjadi lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Kalau misalnya kita tadi posisi penghukum, membuat rasa bersalah, siswa justru lebih trauma, dia tidak bisa mengatasi masalah, kejiwaannya tambah turun ke bawah.
langkah segitiga restitusi. Berarti kita juga sudah melakukan salah satu langkah dari 3 tahapan tadi, yaitu langkah memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan sekolah. Misalnya memvalidasi tindakan, kita pada umumnya sudah menanyakan, kamu melakukan apa? Jadi dia tahu kesalahannya. Saya bajunya keluar Bu, saya tidak pakai dasi Pak, saya tadi main-main ketika upacara, saya tadi tidak piket. Berarti memvalidasi tindakan, siswa menyadari. Bapak Ibu guru menanyakan alasan, itu memvalidasi tindakan. Dan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berarti siswanya kadang-kadang kita menanyakan, kalau tertib apa yang kamu langgar, kamu ngapain? Itu sudah salah satu dengan menanyakan keyakinan sekolah. Misalnya di sekolah kita itu karena tertib, peraturan yang sudah dibuat, yang sudah ditandatangani materai, yang kita sosialisasikan dari awal ketika siswa itu kelas 7 masuk, siswa baru, itu adalah keyakinan sekolah. Langkah tersebut saya praktekkan ketika ada siswa yang tidak memakai seragamnya dengan rapi, mengeluarkan baju dan tidak menggunakan dasi. Bukan hanya saya, Bapak Ibu guru yang lain juga sudah melaksanakannya sama. Saat saya lakukan pemanggilan, menanyakan alasannya, menanyakan pemahaman siswa tersebut mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Jadi secara tidak langsung kita itu sudah melaksanakan 2 langkah itu. Hanya saja 1 langkah yang terlewatkan, kita tidak menstabilkan emosi siswa. Ini materi budaya positif sudah saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderatornya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang sudah memberikan pemaparan materinya yang cukup bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 2 Mataram. Terima kasih kembali. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Jadi pada rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru hebat yang ingin terus memotivasi karakter siswa, mari kita buka sesi ini dengan salah satu pertanyaan yang akan diberikan pada Bapak Ibu. Silakan. Oh ya, baik. Ada Pak Topan, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya ingin ajukan adalah mengenai keyakinan. Tadi Ibu telah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana untuk membuat dan menerapkan keyakinan sekolah agar keyakinan sekolah dan keyakinan kelas itu berjalan terpadu? Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Topan pertanyaannya. Terima kasih Pak Topan atas pertanyaannya yang menanyakan tadi keyakinan kelas yang sudah dijelaskan. Pak Topan menanyakan tentang keyakinan sekolah. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu dibuat bersama antara guru dengan kelas di ruang kelas dengan tahapan memberikan peluang kesempatan kepada siswa di kelas untuk menyampaikan kesepakatan apa yang diinginkan, dituliskan di papan tulis, kemudian berdiskusi lagi bersama-sama untuk memilih kesepakatan tersebut dan menuliskannya dalam bentuk kalimat positif. Kemudian saya lanjutkan dengan menuliskannya di Canva, saya share di grup kelas dan juga harus ditempelkan di kelas sendiri supaya untuk mengingatkan. Nah, bagaimana dengan keyakinan sekolah? Di sekolah kita ini banyak budaya-budaya positif. Tadi contohnya kegiatan 5S yang ditampilkan tadi, gotong royong, misalnya Jumat bersih, Sabtu bersih. Bagaimana kita membuat itu? Baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah sama caranya. Berarti kita juga melakukan rapat. Kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk menyampaikan kira-kira budaya positif apa yang harus dijalankan, termasuk tentang disiplin. Disiplin itu tentang waktu,
masuk kelas, datang ke sekolah, disiplin juga tentang melaksanakan tugas kita membuat perangkat kelas, itu termasuk di situ. Jadi bagaimana membuatnya, melakukannya, kita dengan mengadakan rapat, mengumpulkannya menjadi satu kalimat positif untuk siswa, kita buatkan tata tertib, peraturan, dan begitu juga dengan kedisiplinan guru dan pegawai. Salah satunya contohnya sudah ada di papan yang di depan, di dekat kolam ikan kita, yang kemarin ada di sini tulisan budaya malu, misalnya malu dengan terlambat, begitu. Nah itu adalah salah satu contoh keyakinan positif sekolah. Jadi nanti ke depannya Bapak Ibu, selain kita membuat komunitas belajar, dirutinkan dalam satu waktu, misalnya setiap hari Sabtu kita membuat komunitas belajar dalam satu pertemuan rutin, harus ada rutin. Kemudian membuat program sekolah budaya positif tadi nanti dicantumkan di kurikulum sekolah kita. Itu saja Pak Topan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizky yang sudah memaparkan materi dan menjawab dari Pak Topan. Bagaimana Bapak Ibu guru? Sudah dijawab oleh Rizky. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai membagikan karakter budaya positif di lingkungan sekolah kita ya, SMP Negeri 2 Kelapa. Selanjutnya dibuat pertanyaan berikutnya, jika ada Bapak Guru hebat yang ingin terus membagikan karakter siswa kita sendiri, dipersilakan untuk mengajukan tanya jawab. Ayo Bapak. Oh ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tadi sudah sedikit menyimak ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Bu Sugi bermanfaat untuk kita semua. Hanya di sini saya tadi melihat peran guru penggerak, di mana menggerakkan komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi tadi bisa saja melalui literasi, Bu Sugi ya. Seperti yang Bu Sugi jelaskan tadi, literasi tadi bukan hanya membaca, kemudian dari hasil membaca meringkas, bisa saja puisi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara mengevaluasi biar semuanya itu sama, kemudian siswa atau peserta didik tadi bisa terarah mengikuti atau memanfaatkan literasi yang diberikan oleh guru, sehingga bagi peserta didik itu sangat bermanfaat walaupun waktunya sedikit. Itu yang pertama. Ada dua ya. Terus yang kedua, tadi Bu Sugi sudah menjelaskan juga mengenai lagu wajib nasional. Itu bisa kita gunakan, itu bisa di awal pembelajaran, bisa juga di akhir. Nah, bagaimana juga caranya biar semuanya itu sama, entah di awal atau di akhir, kita ambil waktu beberapa menit untuk anak didik itu kita ajarkan lagu wajib nasional. Nah, dengan lagunya bervariasi, biar suatu saat nanti kata Bu Sugi juga pas ditanya, peserta didik kita hafal dengan lagu tersebut. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertanyaan Bu Sugi. Silakan Ibu Sugi memperjelaskan. Terima kasih kepada Bu Aswanita yang mengajukan dua pertanyaan. Tadi pertama tentang komunitas praktis. Oke. Komunitas praktis yang pertama tentang tadi kita buatkan dulu SK-nya, sudah dibuat sama Pak Denny, dibagi dua kegiatan. Yang pertama seksi literasi dan yang mandi. Nah, makanya kita perlu adanya pertemuan rapat yang dilaksanakan dalam misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Harus ada pertemuan di antara anggota dan ketuanya yang membawahi literasi itu. Misalnya yang dibahas programnya apa saja. Misalnya yang sudah dijalankan itu jadwal. Oke, jadwal sudah ke seluruh kelas. Oke, sudah berjalan. Ditambahin lagi. Misalnya jadwal berikutnya adalah
ditambahkan program kegiatan membaca cerita dan menceritakan kembali. Itu bisa dimasukkan ke dalam pelajaran bahasa Indonesia, disisipkan di pelajaran. Jadi nanti seperti yang sudah saya contohkan dengan Ibu Heni, ketika siswa itu tidak hafal janji siswa di hari Senin. Jadi saya sudah menyampaikan ke Bu Heni, Ibu Heni bisa menyisipkannya ketika di jam pelajaran supaya hafal, dan ketika upacara siswanya ikut. Dan saya juga menyampaikan kepada Bu Heni, janji siswa sudah selesai. Bu Heni berikutnya, Ibu Heni bisa menyisipkan di pelajaran itu, anak itu membaca undang-undang dasar dengan intonasi yang baik. Kalau perlu, nanti siswa itu bisa tampil tanpa membawa teks lagi. Jadi itu tidak hanya di pelajaran bahasa Indonesia, bisa juga di pelajaran PKN. Nah, setiap tahun bagus kalau sudah dilaksanakan, tapi kan kita terapkan lagi. Bisa juga nanti di pelajaran bahasa Inggris, nanti siswa diajarkan membaca puisi pakai bahasa Inggris boleh. Makanya nanti kita diskusikan dalam kegiatan literasi itu seksinya siapa-siapa saja. Nanti dibuatkan program. Dan bagaimana cara mengukurnya anak itu bisa berhasil atau tidak? Nanti ketika kita gelar karya, pamer karya, profil Pancasila, tidak hanya dengan kita membuka bazar untuk jualan, tapi kemarin saya mengusulkan adanya panggung. Panggung itu untuk anak tampil, baik dia tampil pentas seni, tampil membaca puisi, tampil untuk membaca undang-undang dengan teks. Nah, itu sudah bisa kita mengukur. Walaupun tidak 100% siswa itu semuanya berhasil, tapi di dalam program itu ada beberapa siswa yang sudah tampil, setidaknya peningkatan kompetensinya itu sudah ada. Jadi bisa digelar karya tersebut. Pertanyaan kedua tentang lagu wajib nasional. Nah, Bapak Ibu mungkin sekolah kita yang di Bangka Barat ini yang ketinggalan, terutama di sekolah kita. Ketika saya ke Pangkal Pinang waktu mengikuti kegiatan Olimpiade Guru, di sana di sekolah itu pagi-pagi mereka menyetelkan satu lagu Indonesia Raya itu pakai speaker. Jadi dalam waktu yang serempak. Jadi misalnya hari Senin lagu Indonesia Raya, semua siswa di kelas, speakernya kan kedengeran tuh sampai ke kelas. Jadi semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari besoknya mungkin diputarkan lagu yang lain. Jadi dalam serempak masa itu dari kelas 7 sampai 9 menyanyikan lagu yang sama. Itu bisa kita pakai speaker. Bisa kita setting nanti di awal dan di akhir. Atau nanti kita juga sepakati, kita kembalikan ke guru masing-masing di awal dan di akhir untuk semuanya menyanyikan lagu walaupun tidak sama lagunya. Tapi kalau misalnya kita baru mau permulaan, bisa kita setting dengan sama-sama pakai speaker. Ya Pak Denny? Bisa kita setting dari awal satu lagu, akhir satu lagu, siswa di kelas dengan nyanyi lagu wajib nasional, besok kita ganti lagu yang lain. Oke, itu saja. Ada lagi Ibu? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sugi yang sudah menjelaskan. Saya rasa sangat menarik sekali materi kita. Untuk yang terakhir, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Oke, ada Ibu Neni. Silakan Ibu Neni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya tentang siswa yang Bu Sugi. Seperti kita ketahui, siswa ini kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah,
kita sering mengadakan yang namanya kerja bakti atau gotong royong di sekolah. Itu biasanya sering kita lakukan paling tidak minimal sebulan sekali ya. Nah, di sini ketika ada gotong royong atau kerja bakti, siswa ini ada sebagian yang melaksanakan tugasnya dan ada juga sebagian siswa yang tidak melaksanakan tugasnya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana membangkitkan karakter siswa agar bertanggung jawab dan disiplin dalam bergotong royong atau kerja bakti. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti, pertanyaan yang luar biasa. Oke, terima kasih pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni mengenai kegiatan bersih-bersih lingkungan gotong royong yang rutin dilaksanakan di sekolah kita, tapi bagaimana mengatasi ketika salah satu atau beberapa siswa itu tidak mengikuti kegiatan. Jadi di sini yang pertama, seperti yang sudah disampaikan di segitiga restitusi tadi, bahwa kita harus memahami dulu siswanya, tanya dulu alasannya, supaya apa? Supaya anak itu memahami apa kesalahannya. Tapi sebelumnya, sebelum sampai di langkah itu, bisa diawali dengan Bapak Ibu guru ketika masuk kelas. Pertama kali yang kita laksanakan adalah memotivasi siswa. Memotivasi siswa dengan menanamkan pemahaman tentang karakter profil Pancasila tadi. Kreativitas, bernalar kritis, tanggung jawab, disiplin. Nah, jadi di awal itu bisa kita awali dengan ketika pembelajaran kita menjelaskan motivasi dulu, memberi pemahaman kepada siswa. Karena kenapa? Siswa itu harus paham dulu. Ketika siswa sudah paham, kapanpun dia ada kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena siswanya tidak punya pemahaman. Tapi lebih awalnya lagi, di awalnya lagi sebelum kita memotivasi siswa, kita tanamkan dulu motivasinya di diri kita sebagai pendidik, kita sebagai guru. Kita memberikan contoh dulu. Karena apa? Karena siswa itu meniru. Jadi kalau kita memberikan contoh dulu, kita sebagai pendidik memberikan contoh ketika kegiatan gotong royong dilaksanakan, kita juga ikut gotong royong, maka siswa itu secara tidak langsung memahami apa yang dilihatnya. Oh, bapak itu saja gotong royong, ibu itu saja gotong royong, saya juga ikut gotong royong. Nah, tapi kalau siswanya dibiarkan saja, bapak ibunya kemana-mana, nah ini yang tidak baik untuk siswanya, karena siswanya juga akan ikut kemana-mana. Kenapa? Karena siswanya meniru. Jadi sebelum kita menanamkan motivasi ke siswa, kita dulu yang motivasi diri sendiri. Kita memberikan contoh, itu budaya disiplin positif. Supaya apa? Supaya siswanya memahami sendiri karakter yang harus dikembangkan oleh dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya sudah ada pemahaman seperti itu, besok-besoknya ke depannya ada kegiatan gotong royong lagi, tidak bapak ibu pantau, siswa sudah memiliki kesadaran sendiri. Jadi ketika kita temui di lapangan siswanya tidak ikut gotong royong, ingat bapak ibu segitiga restitusi, posisi manajer. Jangan di posisi 4-nya tadi, penghukum, teman, atau pembuat rasa bersalah. Supaya apa? Karena disitulah pembelajaran supaya siswa itu menjadi lebih baik dan memahami kesalahannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari sesi tanya jawab kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru yang hebat di sini sudah cukup mahir. Dan terima kasih atas penyajian dari Bu Sugiyati SSI sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 di SMP sekolah kita ini ya. Sekali lagi, demikianlah acara kita pada siang hari ini. Semoga yang disampaikan dapat memotivasi kita sebagai guru-guru hebat, memberikan motivasi bagi kita juga, bagi siswa, dan membentuk karakter budaya positif di sekolah kita.
Kasih aplaus dulu kepada Ibu Sumiati. Alhamdulillah sangat jelas sekali telah saya akhiri. Bila ada kata yang salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Bila bisa dilihat, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.